Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada hari ini yang akan kita renungkan bersama adalah seandainya Kristus tidak bangkit. Dan bacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20. Akan saya bacakan untuk kita sekalian. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20. Oleh LAI diberi judul Kebangkitan Kita. Ayat 12. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di antara kita yang sudah mengaku percaya kepada Kristus, bukan tidak mungkin ada keraguan tentang apakah Kristus sungguh-sungguh pernah bangkit. Hal yang sama pernah terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus. Rasul Paulus mendapati bahwa sebagian di antara mereka tidak lagi mempercayai adanya kebangkitan orang mati. Paulus dengan sabar menurut pemikiran mereka dan menunjukkan implikasi yang sangat menyesatkan dari ketidakpercayaan mereka itu. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, kata Paulus, maka yang pertama, Kristus juga tidak dibangkitkan. Kedua, pemberitaan Paulus sia-sia. Yang ketiga, iman atau kepercayaan mereka juga sia-sia. Yang keempat, Paulus adalah seorang rasul palsu, seorang pendusta. Yang kelima, mereka masih hidup dalam cengkraman kuasa dosa. Yang keenam, mereka tetap akan binasa selama-lamanya. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah mereka adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Nah, dalam hal ini Paulus membalik semua runutan logika yang sesat ini di ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Salah satu bukti yang tak terbantahkan dari peristiwa kebangkitan ini sudah Paulus paparkan di ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Setelah kebangkitannya, Kristus telah menampakkan diri kepada Kefas, ke-12 murid, kemudian kepada 500 orang sekaligus yang sebagian masih hidup ketika Paulus menuliskan suratnya ini. Juga kepada Yakobus, kepada semua rasul, dan akhirnya kepada Paulus sendiri. Karena Yesus benar-benar bangkit, maka implikasinya adalah yang pertama, iman atau kepercayaan jemaat Korintus tidak sia-sia. Yang kedua, mereka tidak lagi hidup dalam cengkraman kuasa dosa. Yang ketiga, mereka tidak akan binasa selama-lamanya. Sebaliknya, mereka akan menerima hidup yang kekal. Dan dengan itu, yang keempat, mereka akan menjadi manusia yang paling beruntung dari segala manusia. Kita pun yang hari ini mengaku percaya kepada Kristus yang bangkit, akan menerima dan mengalami berkat rohani yang sama. Wow, puji Tuhan. Jadi, saudara-saudara, yang perlu kita renungkan adalah, apakah saudara pernah meragukan fakta kebangkitan Kristus? Jika benar, jika iya,
Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk mencerahkan dan meyakinkan hati dan pikiran saudara dengan firman-Nya. Kebangkitan Kristus bukanlah berita hoaks, namun adalah berita faktual, nyata, realita. Nah, sekarang bagaimana realita ini berdampak bagi saudara dalam menjalani kehidupan iman hari demi hari? Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kebangkitan-Mu adalah nyata, adalah kejadian yang benar-benar terjadi dan itu bukan berita bohong. Dan kami mengucap syukur karena kebangkitan Tuhan, itulah yang menyelamatkan kami melalui iman percaya kami kepadamu. Kiranya hidup kami senantiasa boleh memberitakan kebangkitan dan kemenangan Tuhan atas maut. Dan berita itu tidak kami simpan sendiri, tetapi boleh kami bagikan kepada orang-orang yang kami temui sekitar kami yang belum percaya kepada Tuhan. Dan kami mau menjadi saksi-saksi Tuhan yang setia untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati segenap jemaat-Mu dalam kehidupan sehari mereka. Tuhan yang senantiasa terus beserta dengan mereka dan membuat berhasil apa yang mereka kerjakan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.